Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran materi SMP. Kali ini kita akan pelajari yaitu tentang variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai 3 variabel. Semoga bermanfaat. Oke, kemarin kita sudah mempelajari yaitu tentang perbandingan baik itu senilai dan berbalik nilai untuk dua komponen ya. Seperti di bawah ini ya. Nah, kalau seperti ini bisa kita langsung kita kerjakan dengan seperti ini ya. Jadi 25/20 karena ini berbalik nilai berarti P per 3/20. Jadi ini konsep biasa untuk perbandingan. Ini berbalik nilai ya, makanya yang belakang dibalik. Nah, sekarang bagaimana kalau terdiri dari 3 komponen ya? Misalkan antara waktu pengerjaan atau hari, terus banyak rumah dan pekerja. Saat dikerjakan oleh 20 orang dan dalam waktu 36 hari, maka bisa membuat 2 rumah. Nah, bagaimana kalau seandainya dikerjakan 30 orang dan dikerjakan dalam waktu 60 hari, maka banyak rumah. Ini berapa? Nah, ini tidak bisa dikerjakan seperti yang 2 komponen. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan untuk 3 komponen. Oke, kita lanjut. Contoh untuk yang 3 komponen. Yang pertama, untuk merakit 2 unit komputer dibutuhkan 4 orang teknisi dengan waktu 9 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 10 unit komputer dengan 6 orang teknisi? Oke, seperti biasa, kita buat tabel untuk mempermudah. Kita tulis dulu yang ada hurufnya ya. Jadi kita anggap sebagai W ya nak. Jadi waktu. Jadi yang ditanyakan tadi kan berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 10 unit komputer dengan 6 orang teknisi ya. Jadi kita anggap sebagai variabel W ini waktunya. Nah, jadi yang pertama kita tulis apa? Yang pertama kita tulis adalah yang ada hurufnya. Yang ada hurufnya berarti yang ini nak ya. Nah, cari pasangannya. Pasangannya ternyata adalah yang ini nak ya, 9. Makanya 9 kita tulis dulu nak. Nah, setelah itu kita kalikan dengan, nah kita fokus nak. Tadi yang ditanyakan adalah waktu. Berarti banyak komputer kita bandingkan dengan waktu. Jadi ini harus ke sini nak. Ya. Jadi harus ke waktu. Nah, logikanya gini nak. Kita analisa. Banyak komputer makin banyak. Kenapa makin banyak nak? Karena ini 2 ke 10. Berarti kan makin banyak. Kalau nanti 10 ke 2 berarti misalnya ini 10 ini 2 berarti makin sedikit. Nah, tapi karena ini 2 ke 10 berarti ini adalah makin banyak. Nah, karena komputer makin banyak maka waktu yang dibutuhkan banyak juga. Nah, ingat komputer makin banyak. Jadi untuk membuat komputer banyak berarti dibutuhkan waktu yang banyak juga. Nah, karena yang dibutuhkan banyak juga, maka angka yang besar di atas. Ya. Kalau nanti sini ini sedikit nak, sedikit misalnya, berarti angka kecil di atas. Nah, tapi karena ini tadi yang besar di atas, makanya 10/2. Jadi yang besar di atas. Nah, jadi yang ini nak, 10 di atas. Nah, 10 di atas. Oke, kita masukkan. Jadi 10 per 2. Kita kalikan dengan yang banyak teknisi nak. Nah, kita analisa seperti tadi juga nak ya, yang banyak teknisi. Jadi kita bandingkan dengan waktu. Jadi banyak teknisi kita bandingkan dengan waktu.
Oke, kita analisa. Teknisi semakin banyak. Semakin banyak karena ini 4 ke 6 ya. Berarti makin banyak, Nak. Teknisi makin banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Jadi logikanya gini, Nak. Ya. Yang mengerjakan semakin banyak. Berarti waktu untuk cepat selesai berarti akan sedikit atau sebentar aja. Biasanya 10 jam karena dikerjakan banyak orang mungkin bisa 1 jam atau setengah jam. Ya. Jadi waktunya semakin sedikit. Nah, karena sedikit berarti angka yang kecil di atas ya. Berarti yang 4 di atas. Jadi 4-nya dulu, Nak. Ya, karena yang kecil di atas. Oke, kita masukkan. Nah, tinggal kita kalikan 9 kali 10 kali 4 dibagi 2 ya. Dibagi juga dengan 6. Atau main coret-coretan juga bisa ya. Ini coret 5 ya. Ini coret ya. Ini 2, ini 3. Coret lagi ini dengan ini 3. Nah, tinggal kita kalikan. Jadi jawabannya adalah 30 ya. Oke, contoh yang kedua biar tambah lancar ya. Tapi sebelumnya harus kembalikan ke bahasa Indonesia ya, Nak. Jadi untuk merakit 10 unit komputer dengan 6 teknisi dibutuhkan waktu 30 menit. Oke, teacher kira tidak ada kesulitan ya. Oke, contoh nomor 2. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan 5 unit rumah dalam waktu 60 hari dengan 30 pekerja. Berapa banyak rumah yang dapat dibangun dalam waktu 36 hari dengan 20 pekerja? Oke, buat tabel, Nak. Jadi kita buat tabel dan kita tulis variabelnya apa saja, yaitu tadi tentang waktu, terus banyak rumah, dan banyak pekerja. Tinggal kita masukkan angkanya. Ya, saat waktunya 60 hari, ya, banyak rumahnya 5 dengan 30 pekerja. Nah, kita masukkan di sini, Nak. Saat 36 hari, ya. Ini 36, ya, masuk di sini. 20 pekerja, sini. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, kita anggap sebagai R saja. Oke, kita analisa seperti tadi, Nak, ya. Tapi kita tulis dulu yang ada hurufnya. Ini yang ada hurufnya adalah sini, Nak, ya. Berarti kita tulis angka 5 dulu. 5 kali. Nah, 5 kali. Oke, kita analisa. Kita bandingkan waktu dengan banyak rumah. Ingat, panahnya itu menuju yang ditanyakan. Ke kolom yang ditanyakan. Jadi ini ke sini, Nak, ya. Waktu ke banyak rumah. Nah, ini waktunya semakin kecil ya, Nak. Kenapa? Karena ini dari 60 ke 36. Makin kecil. Ya. Maka banyak rumah. Nah, waktu makin sedikit atau kecil, maka banyak rumah juga makin sedikit. Jadi logikanya gini, Nak. Waktu untuk mengerjakan rumah sedikit, otomatis rumah yang dapat dibuat juga sedikit. Nah, atau kecil ya. Karena kecil berarti angka yang kecil di atas. Jadi ikuti konsepnya. Kecil berarti yang kecil di atas. Nah, berarti 36 per 60. Jadi yang kecil di atas. Oke. Terus kita kalikan dengan yang banyak pekerja, Nak, ya. Kita bandingkan banyak pekerja dengan banyak rumah. Pekerjanya semakin, nah, perhatikan, Nak, ini pekerjanya semakin sedikit. Nah, pekerjaan semakin sedikit ya, karena 30 ke 20 berarti semakin sedikit. Maka banyak rumah otomatis juga semakin sedikit. Jadi kalau pekerjaannya sedikit, Nak, otomatis rumah yang dibangun juga hanya sedikit. Nah, karena yang dibilangnya adalah sedikit, Nak. Nah, berarti angka kecil di atas. Angka kecil itu yang mana? Yang 20. Nah, jadi ini yang di atas. Ya, berarti 20 per 30. Nah, tinggal kita kalikan atau main coret-coretan. Ya, yang mana kalian lebih cepat lah ya. Oke, jadi nanti hasilnya adalah 2. Kembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam waktu 36 hari ya, dengan 20 pekerja dapat dibangun 2 unit rumah. Oke. Contoh ketiga. 25 orang dalam waktu 7 hari dapat membuat kerajinan tangan sebanyak 525 buah.
Jika dikerjakan 18 orang dalam waktu 5 hari, maka jumlah kerajinan tangan yang bisa dibuat adalah. Oke, seperti biasa kita buat tabel. Ya, kita fokus ke yang ada hurufnya dulu, nak. Berarti ini, nak, ya. Oke, kita tulis dulu berarti W525. Kemudian kita bandingkan ya waktu dengan kerajinan nih ya. Waktu dengan kerajinan. Nah, ini waktunya semakin sedikit, nak, ya, karena 7 ke 5. Jadi waktunya semakin sedikit. Nah, waktu semakin sedikit, nak, berarti kerajinan yang bisa dibuat semakin sedikit juga, ya. Berarti angka yang kecil di atas. Berarti 5/7 karena yang kecil di atas, ya. Jadi angka yang kita mainkan itu adalah angka yang ini, nak, ya. Yang di atas yang mana, yang di bawah yang mana, ya. Karena kecil berarti yang kecil di atas, ya. Oke, berarti kita tulis 5/7. Terus kita bandingkan dengan yang orang, nak, ya. Ini orangnya semakin sedikit juga, nak, ya. Orangnya semakin sedikit. Nah, kita bandingkan dengan kerajinan. Orangnya semakin sedikit, maka kerajinan yang bisa dibuat juga akan semakin sedikit. Nah, sedikit kan kecil. Berarti angka yang kecil di atas. Berarti yang 18 ini yang di atas, nah, ya. Oke, tinggal kita kalikan 18/25. Ketika kita cari hasilnya adalah 270. Kembalikan ke bahasa Indonesia. Jadi dalam waktu 5 hari dengan 18 orang dapat membuat kerajinan sebanyak 270 buah. Oke, contoh terakhir, contoh nomor 4. Jika 15 pekerja mengaspal jalan 20 km dalam 14 hari, maka berapa hari diperlukan oleh 42 pekerja untuk mengaspal jalan sepanjang 32 km? Nah, oke, seperti biasa kita buat tabel. Jadi kita buat tabel, terus variabelnya jangan lupa tadi waktu, orang, dan jalan, kilometer. Nah, saat 14 waktunya 14 hari, nak. 14 orangnya itu 15, terus jalan yang bisa diaspal adalah 20 km. Nah, oke, kemudian yang ditanyakan yaitu berkaitan dengan saat 42 pekerja atau orang itu dapat mengaspal 32 km. Nah, itu waktunya berapa hari yang dibutuhkan. Oke, fokus ke yang ada hurufnya. Oke, yang ada hurufnya adalah yang ini, nak, ya. Nih. Berarti kita tulis 14 kali. Nah, kemudian kita bandingkan antara ya, nak, waktu dengan orang, waktu dengan hari, orang dengan hari, ya, orang dengan waktu, ya, sama aja. Oke, jadi kita bandingkan. Kita analisa, orang semakin banyak. Kenapa banyak nih? Dari 15 ke 42, ya. 15 ke 42 kan semakin banyak, nak. Orang makin banyak, maka waktu untuk selesai juga makin sedikit, nak. Akan semakin sedikit. Jadi saat orangnya atau pekerjanya banyak, maka waktu untuk menyelesaikan semakin sedikit. Nah, sedikit kan kecil, nak. Oh, berarti angka yang kecil di atas, ya. Berarti 15/42. Nah, kita tulis di sini, nak. Jadi ini geser ke sini. Nah, pindah ke sini. Oke, selanjutnya kita bandingkan jalan dengan waktu. Nah, jalan dengan waktu. Oke, kita analisa. Ini jalannya semakin banyak, nak. Nah, jalan semakin banyak otomatis. Jadi kita bandingkan dengan ini, ya, nak, hari. Jalan semakin panjang atau banyak, berarti waktu untuk mengerjakan juga semakin banyak juga atau makin besar. Nah, berarti angka yang besar di atas. Angka siapa itu? 32. Jadi selesai makin banyak atau besar. Ini besar, ya, nak, atau banyak, ya, sama, ya. Oke, jadi kita kalikan, ya, dengan
32/20. Nah, saat kita cari hasilnya adalah W sama dengan 8. Kembalikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan 42 pekerja mengaspal 32 km itu akan selesai dalam waktu 8 hari. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kalau ada mungkin kesalahan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.